Pemirsa, pedagang saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini, kita kembali terhubung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mas Cikal. Baik, Mas Rudi, ini Federal segera menyelenggarakan FOMC atau Federal Open Market Committee. Ini bagaimana dampaknya terhadap IHSG? Kalau kita lihat tadi dibuka di level 6.620, apakah memang ini menjadi sentimen positif adanya FOMC ini? Ya, kalau saya rasa untuk dari resultnya sendiri akan sesuai dengan ekspektasi dari para analis ya. Di mana memang kalau kita lihat juga untuk saat ini IHSG kita bergerak di zona hijau, di mana untuk dari beberapa rilis data yang juga ini juga akan membantu untuk dari sisi pergerakan IHSG pada hari ini, Mas Cikal. Oke, kalau begitu dengan Bank Sentral Utama Dunia juga akan menyelenggarakan rapat pekan ini ya, seperti di Reserve Bank of Australia, Bank of England. Ini bagaimana dampaknya terhadap pergerakan IHSG? Saya rasa tidak akan mengganggu secara signifikan karena memang untuk dari beberapa bank Eropa sendiri saat ini pun masih akan menjaga untuk dari suku bunganya rendah, meskipun memang masih ada potensi untuk dari negara-negara tersebut kembali menaikkan dari sisi suku bunganya, Mas Cikal. Nah, itu suku bunga Anda prediksi akan dilakukan kapan? Ini akhir tahun ini atau mungkin di tahun depan? Saya rasa untuk dari tahun ini tidak akan cepat ya. Paling tidak untuk dari kemungkinannya sendiri adalah di pertengahan 2022 nanti, Mas Cikal. Oke, untuk laju inflasi di Amerika, apakah berpotensi mengalami hiperinflasi, Mas Rudi? Kalau kita lihat untuk dari rilis pertumbuhan GDP mereka ya, yang kemarin mulai merendah, saya rasa tidak akan mencapai hiperinflasi. Meskipun memang untuk dari sisi komoditas itu akan mengganggu untuk dari inflasi yang ada di US juga. Namun kalau kita lihat saat ini, tentu untuk dari US sendiri memiliki strategi untuk dari menjaga sisi pertumbuhan inflasinya, Mas Cikal. Kalau sampai terjadi hiperinflasi, apa dampaknya terhadap Indonesia yang paling signifikan, Mas Rudi? Oke, untuk dari Indonesia sendiri memang akan mengganggu untuk dari government bond yield-nya ya, di mana memang ada potensi juga untuk dari government bond yield itu berpotensi meningkat, di mana memang itu juga seiring juga kalau kita lihat ada potensi dari T-bills dari US jika terjadi hyperinflation itu juga akan meningkat, Mas Cikal. Oke, data kuartal 3 ekonomi Amerika Serikat di tahun 2021 analisa Anda akan seperti apa? Saya rasa akan mirip-mirip ya, karena memang untuk dari konsensus sendiri saat ini belum memiliki untuk dari spesifik data yang pasti, karena memang saat ini dari konsensus pun masih berbeda-beda angkanya. Namun saya rasa tentu akan tetap terjaga, meskipun memang masih ada risiko yang membahayakan pada saat ini. Oke, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Oktober di 2021 ini sebesar 1,10% MOM, 0,91% year to date, kemudian 1,64% year on year. Proyeksi Anda seperti apa? Ya, kalau dari MNC Sekuritas sendiri untuk melihat inflasi Indonesia sendiri ada di level 1,61% secara year on year dan juga 0,07 secara month on month, di mana memang untuk dari prediksi pemerintah sendiri saat ini memang relatif juga mendekati dari konsensus. Rasa untuk dari rilis inflasi Indonesia pada hari ini memang mendekati level-level tersebut, Mas Cikal. Oke, kita fokus untuk membahas saham, Mas Rudi. Ini Bank Mandiri menjadi pemilik aset terbesar ya di kuartal 3 2021 ini. Bagaimana pergerakannya pagi ini? Mungkin bisa sambil ditampilkan share screen ya, Mas Rudi. Ya, untuk dari Bank Mandiri sendiri ya, kita perhatikan juga dari sisi PBV. Untuk dari gerakan harganya pun, sebentar masih saya buka chartnya. Memang masih ada potensi adanya pertumbuhan ya, karena memang kalau kita lihat dari sisi PBV-nya sendiri bisa dikatakan masih cukup dibandingkan untuk dari perbankan buku 4 lainnya, juga masih ada potensi untuk dari upside harganya. Oke, untuk perbankan lainnya secara umum bagaimana, Mas Rudi? Secara perbankan umum
secara keseluruhan ya, untuk dari kinerja yang sudah mereka tampilkan rata-rata bertumbuh 20 sampai dengan 30% di kuartal 3 2021 ini. Sehingga memang masih ada potensi adanya kinerja yang lebih baik untuk di secara keseluruhan. Halo Mas Rudi. Ya, halo. Oke, bisa disampaikan kembali, tadi kita agak sedikit terputus sambungan. Ya, untuk dari sisi kinerja perbankan secara keseluruhan dengan pertumbuhan 20 sampai dengan 30%, tentu memang ini akan menjadi salah satu data yang bagus ya, di mana memang harapannya di full year 2021 pertumbuhannya akan tetap berada di level 20 sampai dengan 30% secara year on year, Mas. Oke, kita balik ke kebijakan pemerintah terbaru ini menurunkan harga PCR ya. Ini bagaimana dampaknya terhadap saham di sektor farmasi, Mas Rudi? Ya, untuk dari sektor farmasi, saya rasa akan sedikit mengganggu karena memang sebelumnya mereka sudah menginventori untuk dari PCR test yang berada di harga atas harga PCR. Ya, sehingga memang ini akan untuk dari sisi average selling price mereka, namun memang harapannya dengan ASP yang atau volumenya sendiri diharapkan meningkat, Mas. Baik, laba Astra meroket, Mas Rudi, bagaimana pergerakan sahamnya? Ya, untuk dari Astra Internasional sendiri, saya rasa dengan ada event terdekat yaitu Gias Internasional, diharapkan memang ini akan meningkatkan untuk dari sisi volume penjualan Astra Internasional. Apalagi kalau untuk dari sisi produknya yaitu Avanza dan juga Xenia yang akan juga meluncurkan new facelift yang memang ini diharapkan menyerap dari masyarakat sendiri, di mana ini akan berpotensi untuk dari sisi volume penjualan dan juga laba dari Astra Internasional untuk di sisa 2021 dan juga di 2022 nantinya, Mas. Baik, terima kasih Mas Rudi atas informasi serta analisis